Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai 33. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun dia damaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang yang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seseorang bekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuat di pangkuan, tetapi setiap keputusannya
berasal daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bacaan Amsal 16 ayat 1 sampai 33 adalah ayat bacaan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Di ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, dalam kehidupan Kristiani, ada orang-orang yang bersikap pasif dan ada pula yang bersikap aktif. Yang dimaksudkan pasif di sini adalah orang yang hanya berserah kepada Tuhan tanpa melakukan apapun. Pasrah menunggu sampai Tuhan bertindak. Berserah kepada Tuhan itu baik dan memang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Tapi bukan bersikap pasif seperti itu, karena ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita memiliki kepekaan akan tuntunan Roh Kudus tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bukan hanya duduk diam alias berpangku tangan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka saudara jangan kecewa bila kita tak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Di sisi lain ada orang yang hanya aktif dalam tindakan tapi tidak memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Mereka bertindak dengan mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepintaran, dan kemampuan diri sendiri. Dan ketika berhasil, mereka akan berkata, semua karena usahaku sendiri. Semua karena jerih payahku sendiri. Bahkan bisa saja dia berkata, tanpa Tuhan pun aku bisa. Orang yang berlaku demikian, saudara, tinggal menunggu waktunya saja, pasti akan jatuh. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak mendahului kehancuran. Ayat yang ke-18. Saudara, hidup kekristenan adalah hidup yang seimbang. Keseimbangan antara doa dan bekerja, iman dan perbuatan. Firman Tuhan Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi saudara, iman dan perbuatan menjadi dua hal yang tak dapat dipisahkan. Harus menjadi satu kesatuan. Sebab iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Tuhan. Ada yang menjadi bagian Tuhan, yaitu menolong kita, memampukan kita, membuka jalan bagi kita, dan memberkati kita. Sedangkan bagian kita adalah membangun iman, latihan ibadah,
bersaat teduh untuk mempertajam pendengaran akan suara Tuhan, taat dan melakukan kehendak Tuhan, dan bertindak dengan melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Karena saudara, janji Tuhan takkan tergenapi dalam hidup ini bila kita sendiri tak mau membayar harga. Ada iman dan ada perbuatan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk terus menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan akan menjadi bagian kita, dan apapun yang kita rencanakan berhasil. Tuhan memberkati kita.